Ini 100 mili ya untuk satu tanaman seperti ini. Nah, kenapa hanya saya kasih 100 mili? Karena dia daya tampungnya itu tidak banyak. Seandainya kita kasih 200 nanti bisa luber, sayang. Karena pupuk mahal, jadi kita gunakan seperlunya saja. Jika teman-teman ingin ngasih nanti 2 hari sekali kita pupuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya bersama channel Petani Hidroponik Comal. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman bagaimana cara melarutkan abemik ya, pupuk abemik. Dalam setiap paket seperti ini ada 2, yaitu antara paket A ya, paket A dan juga paket B. Bagaimana cara melarutkannya? Cara melarutkannya kita membutuhkan, karena ini satu paket ini masing-masing 1 liter, maka kita membutuhkan air 2 liter ya. Air 2 liter kita bagi 2, masing-masing wadah seperti ini kita isi air yaitu 1 liter 1 liter ya. Ini. Lalu kita potong. Kita buka ya. Ini biar aman, pembungkusnya jadi ada 2. Kalau pas online itu tidak kerepotan. Ini untuk pekatan A. Kita larutkan dengan air 1 liter. Ini pekatan A. Lalu kita larutkan yaitu pekatan B. Pekatan B. Bagi teman-teman yang ingin memupuk tanaman anggur, terutama ini masih kecil ya. Kalau masih kecil kita gunakan pupuk abemik itu lebih bagus, karena kita bisa menyesuaikan dosis yang kita inginkan kalau menggunakan abemik itu. Ya, larutkan seperti ini. Jangan sampai ada yang tersisa. Semua masuk dalam. Nah, ini jadi 2. Tunggu beberapa waktu. Jangan lupa diaduk agar semua larut pada air. Nanti biasanya yang warna B itu akan terlihat warna hijau.
Abemik ini juga bisa digunakan untuk tanaman stroberi ya, teman-teman. Jika teman-teman menanam tanaman stroberi menggunakan Abemik, ini juga sudah bisa digunakan untuk tanaman anggur maupun tanaman stroberi. Nah, ini larutan A dan ini larutan B. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya sebenarnya juga sudah saya bahas pada video-video sebelumnya, tetapi kali ini saya ingin membagikan lebih khusus pada teman-teman agar lebih memahami, terutama bagi pemula. Bagi pemula mungkin pupuk-pupuk seperti ini terlihat asing ya, tetapi bagi yang sudah lama mengikuti channel petani hidroponik Comal maupun di dunia pertanian atau pertanian hidroponik, pasti dia tidak begitu asing dengan pupuk-pupuk ini ya. Sebenarnya untuk menggunakan pupuk Abemik itu kita memerlukan TDS. Kenapa kita memerlukan TDS? Karena ini alat ukur ya, alat ukur untuk mengetahui berapa ppm yang terdapat pada kandungan air tersebut ya. Ini air baku, saya gunakan air hujan. Kenapa saya gunakan air hujan? Karena air hujan ini sangat bagus sekali serta rendah ppm. Coba ya saya cek. Nah, ini kita nolkan dulu ya, kita nolkan dulu. Nah, air hujan dia hanya mengandung yaitu 20 ppm. Kenapa 20 ppm? Sebenarnya tidak ada 20 ppm karena ini berasal dari genteng, sudah beberapa hari ini tidak hujan, jadi tercampur oleh kotoran-kotoran lainnya sehingga ini ada sekitar 20. Biasanya kalau kita langsung mendapatkan dari atap atau dari langit ya, itu sekitar hampir 0 ppm. Tapi kadang-kadang kalau lewat daun, lewat apa, lewat udara itu pasti ada kontaminasi sehingga hanya sampai ke tempat kita penampungan itu bisa jadi hanya sekitar yaitu 10 ppm atau 5 ppm. Tetapi karena ini lewat genteng maka dia ada 20 ppm. Maka dari itu saya sarankan untuk teman-teman yang ingin menanam atau dengan sistem hidroponik, kalau tempatnya airnya bakunya jelek, kita bisa menggunakan air hujan, kita tampung air hujan dan kita gunakan untuk melarutkan pupuk Abemik atau kita gunakan untuk menyiram tanaman kita, itu sangat bagus sekali. Lalu bagaimana cara kita menggunakan pupuk Abemik ya? Nah, ini pupuk Abemik ini saya gunakan air suntikan ya, suntikan. Ini air 1 liter ya, kita ambil yaitu 5 mili saja. Kita ambil 5 mili, pastikan 5 mili. Jangan sampai lebih. Kita ambil 5 mili, lalu kita larutkan pada air. Karena air bakunya ini rendah ya, rendah sekali, kemungkinan nanti sekitar kurang lebih 1000 ppm. Kalau nggak ada 1000 ppm ya sekitar 800 ppm, karena kita gunakan ini sangat rendah sekali air bakunya. Berbeda kalau kita menggunakan air sumur. Air sumur biasanya tiap daerah itu berbeda-beda, tidak bisa
jadikan patokan. Kita harus mempunyai alat TDS sehingga kita bisa memastikan berapa kandungan ppm yang terdapat pada air di rumah kita masing-masing. Kita pastikan 5 juga. Kita bersihkan, secara otomatis dia akan mengaduk sendiri seperti ini. Lalu kita tes lagi ya, kita nolkan lagi seperti ini, kita nolkan. Nah, kita off-kan seperti ini. Saya coba untuk agak mendekati, ternyata dia mempunyai 1128 ppm ya. Berarti pupuk abemik yang ada pada petani hidroponik comal seandainya dilarutkan dengan air rendah ppm sekalipun, dia masih kisaran 1000 ppm ya. Untuk 1000 ppm ini sangat bagus sekali, yaitu untuk pemupukan tanaman anggur yang masih kecil ya. Jika teman-teman ingin memupuk tanaman anggur, itu lebih enak menggunakan cara ini, karena dengan cara ini dosisnya bisa kita atur, kita menginginkan berapa ppm-nya bisa kita sesuaikan. Lalu bagaimana cara kita menggunakan pupuk abemik ya? Nah, ini contoh-contoh bibit yang sudah saya siapkan, yaitu menggunakan polybag ukuran kecil 15 x 15 seperti ini ya. Nah, dengan media segini ya, 15 x 15 ini, dia hanya mempunyai daya tampung atau daya serap sekitar 100 mili. Nah, ini 200 mili untuk 2 tanaman. Ini mau saya ambil, saya itu 100 ya. Ini 100 mili ya untuk 1 tanaman seperti ini. Nah, kenapa hanya saya kasih 100 mili? Karena dia daya tampungnya itu tidak banyak. Seandainya kita kasih 200, nanti bisa luber, sayang. Karena pupuk mahal, jadi kita gunakan seperlunya saja. Jika teman-teman ingin ngasih, nanti 2 hari sekali kita pupuk lagi menggunakan abemik lagi seperti ini ya. Masing-masing kita kasih 100 mili ini ya. 100 mili. Jika teman-teman tanaman anggurnya kok sudah besar ya, sudah tinggi, ingin menaikkan ppm-nya tidak apa-apa. Kita naikkan, yaitu cukup 1200 ppm atau 1500 ppm. Untuk ukuran segini itu aman. Nah, ini. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman pemirsa channel Petani Hidroponik Comal. Jika ada tutur kata serta penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa, minta maaf yang sebesar-besarnya. Semua ini karena saya ingin kemajuan pada teman-teman yang masih pemula untuk berbagi informasi, agar tanaman anggur yang mereka tanam maupun tanaman yang lain subur, bagus, dan bisa memberi manfaat pada teman-teman pemirsa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.